Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel MT Story. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena kesurupan. Apa itu tentang kesurupan dan juga bagaimana cara untuk mengecek, mendeteksi itu benar-benar kesurupan atau tidak, dan juga cara penanganannya. Oke. Pada fenomena kesurupan itu seringkali terjadi pada suatu kelompok ya. Misal di pabrik, di sekolahan, banyak sekali kesurupan massal yang terjadi. Dari satu orang menular ke orang yang lain. Fenomena seperti itu kenapa bisa terjadi akan kita bahas di sini. Kesurupan, apa itu kesurupan? Kalau banyak orang melihat itu kesurupan itu orang yang dimasuki oleh makhluk halus, roh halus, setan atau jin. Biasanya orang melihatnya seperti itu dari sisi mistisnya itu seperti itu, ditempeli ya. Ditempeli Makhluk astral atau penunggu di tapi tempat tersebut. belum tentu itu kesurupan ya, bisa jadi karena dia histeris, bereaksi dan sejenisnya. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas khusus tentang kesurupan, fenomena kesurupan. Nah, bagaimana jika kita melihat orang itu kesurupan atau kita berada di satu tempat lalu kita melihat kesurupan, apa yang akan kita lakukan, Pak? Biasanya kita akan mengecek dulu itu benar-benar kesurupan atau tidak. Biasanya saya menggunakan metode minyak itu, minyak yang bisa membuat panas itu di kulit. Nanti saya oleskan, apabila dia benar-benar kesurupan nanti dia tidak bereaksi dan tidak merasakan panas tersebut. Tapi kalau dia emang bereaksi itu murni bukan kesurupan, nah nanti dia akan merasakan panas dan juga dia itu meningkatkan pikiran sadarnya, dia mempercepat untuk kesadarannya. Cepat sadar ya. Cepat sadar. Tapi banyak juga cara pendeteksiannya. Misal kalau orang yang sudah mempelajari tentang kegoiban kan punya cara tersendiri ya. Tapi kali ini kita akan memberikan tips untuk orang-orang awam yang melihat kejadian kesurupan, biar bisa mendeteksi ini kesurupan atau tidak. Yang biasa digunakan itu tadi menggunakan minyak panas, dimana orang yang kesurupan itu nanti akan diolesi minyak panas tersebut di kulit-kulit yang sensitif, yaitu di pundak, di leher atau di lengan yang sensitif intinya. Saat merasakan panas berarti orang itu tidak kesurupan karena dia masih merasakan panas ya. Karena kalau kesurupan itu murni kesadarannya itu diambil alih, itu dikendalikan. yang dibilang tadi itu makhluk halus, makhluk jin di tempat kejadiannya itu. Sebenarnya dia sadar, cuman dia mau melawan itu nggak bisa karena pikirannya itu sudah dikendalikan. Kalau tidak punya minyak panas bagaimana? Cara simpelnya, cara gampangnya. Nah, di sini jika teman-teman di sana tidak mempunyai minyak panas dan sejenisnya itu, bisa menggunakan salah satu cara yang simpel dimanapun mungkin bisa didapatkan. Salah satunya itu menggunakan merica yang masih bulat itu. Merica itu ditaruh di antara jempol dan jari sampingnya kaki, dijepitkan terus ditekan sekuat tenaga. Saat dia merasakan sakit, bisa jadi dia itu tidak kesurupan. Tapi kalau sudah ditekan sekeras tapi kok tidak merasakan sakit sama sekali, malah tertawa atau gimana, berarti dia itu kesurupan. Intinya menyakiti salah satu titik bagian yang sensitif. Kalau cuma dijiwit, dicubit itu kan biasa, orang masih bisa menahan, tapi kalau di bagian kaki tadi sangat sakit sekali.
Tapi kalau dia benar-benar kesurupan itu sama sekali tidak akan terasa apa-apa gitu. Setelah kita bisa mengetahui dia itu kesurupan atau tidak, baru kita masuk penanganannya. Jangan langsung bacakan itu jangan. Kalau cuman histeris, bereaksi, kalau kita bacakan apapun itu ya nggak akan terjadi apa-apa ya. karena dia nggak bisa merespon. Pikirannya sedang kalut, dia histeris, nah, seperti itu. Kalau kita sakiti, kalau dia tidak kesurupan, kita sakiti tapi tidak berbahaya, tapi sekedar kita sakiti tapi tidak berbahaya loh ya. Jangan terus ditusuk, itu berbahaya sekali. Yang penting tidak berbahaya. Itu akan meningkatkan kesadarannya ya. Mempercepat untuk meningkatkan kesadarannya. Kalau tidak kesurupan, dia langsung bisa sadar. Tanpa harus kita baca-bacakan. Tapi kalau kesurupan, benar-benar kesurupan, kalau menurut kepercayaan keyakinan agama masing-masing yuk dibaca-bacakan sesuai keyakinannya. Kita selopit kopinya dulu. Ambil. Luar biasa. Cikusan bae dek. Ngelak apa ngopi. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa orang itu sangat gampang sekali kesurupan? Ada beberapa orang itu yang sering kesurupan, bahkan langganan kesurupan. Itu kenapa bisa terjadi? Mungkin disebabkan karena orang itu kebanyakan apa istilahnya bengong, terus sering-sering melamun. Nah, saat pikiran kosong itu mudah untuk dimasuki, jadi energi negatif bisa masuk, mudah masuk, terus gampang kesurupan tadi. Mungkin karena banyak pikiran juga ya orang itu, makanya dia sering melamun gitu. Biasanya seperti itu, dia mempunyai banyak pikiran masalah. Nah, saat dia bengong ngalamun, nah, itu nanti bisa masuk, dan saat sudah masuk itu biasanya menjadi langganan karena sudah ada jalannya masuk. Berarti salah satu cara mudahnya agar kita mengantisipasi tidak kesurupan seperti menghilangkan pikiran-pikiran negatif, menghilangkan bengong, menghilangkan kebiasaan melamun seperti itu ya berarti. Intinya selalu menjaga kesadaran, jadi jangan mudah bengong, melamun, selalu menjaga kesadaran, terus dibikin happy, dibuat kesibukan apa, yang penting jangan sampai pikiran itu kosong, bengong. Apalagi jika saat melihat ada orang kesurupan gitu ya, nah, kita harus selalu menjaga kesadaran ya. Jangan bengong, jangan menonton terus bengong, jangan. Nanti bisa merembet atau ikut-ikutan, ikut kerasukan juga. Nah, seperti itu kenapa orang mudah sekali kesurupan, apalagi banyak sekali kejadian kesurupan massal di sekolah itu seperti itu. Ada satu yang kesurupan terus yang lain pada nonton tapi bengong, ya sudah. Saking bapernya kebawa suasana di situ, jadi ikut-ikutan. Mungkin ada yang sedang diputus pacarnya, sedang di PHP, galau, nonton orang kesurupan ya langsung des. Bagaimana cara menanginnya? Kalau dari saya pribadi, biasanya kalau saya menangani itu memang gampang-gampang mudah kalau menurut saya. Untuk pertamanya biasanya saya tadi mengecek dulu itu benar-benar kesurupan tidak, tapi kalau benar-benar kesurupan saya akan mengonekkan energi ke orang yang kesurupan tersebut, kemudian saya ajak komunikasi gimana, macam apa dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau sudah, nanti saya bilang untuk keluar tadi dengan sendiri atau saya keluarkan sendiri. Biasanya kalau dia masih memberontak atau menolak untuk keluar, nanti saya paksa untuk keluar. Jadi saya paksa untuk keluar. Setelah prosesnya keluar selesai, nanti saya membangun tingkat kesadarannya yang kesurupan tersebut agar dia cepat-cepat sadar dan enggak kosong lagi pikirannya. Ya, setelah itu biasanya saya akan menyaluri tadi doa-doa atau energi positif kepada orang yang kesurupan tersebut agar dia tidak mudah lagi untuk kesurupan, dan saya akan memprogram pikiran bawah sadarnya agar dia selalu waspada, menjaga kesadarannya biar tidak mudah kesurupan lagi seperti itu.
karena banyak kasus-kasus ya, di daerah saya, orang kesurupan itu dia mengundang atau paranormal yang sudah dinetralisir, dikeluarkan, dipagari atau dibentengi, tapi suatu saat nanti masih bisa kesurupan lagi. kesurupan lagi ya. Itu Bahkan karena nggak lama ya dari nggak lama bakteri itu ini. bisa jadi langganan. Karena apa? Karena dia tidak memprogram dari pikiran bawah sadarnya. Dia memprogram pikiran bawah sadarnya agar dia bisa selalu menjaga tingkat kesadarannya. Nah, Saat dengan merasakan begitu ini. nanti dia nggak akan kesurupan lagi. Biasanya seperti itu. Soalnya kalau orang yang sudah terbiasa kesurupan, terbiasa. Orang yang mau kesurupan itu biasanya dia apa? Sebelumnya itu memiliki firasat atau tanda-tanda kan, merasakan itu kan. Kalau di program itu kan saat dia sudah merasakan itu, Ya sudah waspada, sudah waspada. sudah bisa mengantisipasinya. Cara itu tentunya bisa digunakan jika orang tersebut sudah mempelajari hal-hal tentang spiritual, metafisika atau tenaga dalam dan lain sebagainya ya. Untuk kalian semua yang belum pernah belajar sama sekali tentang hal seperti ini, ada cara mudah. Tentunya ada cara yang dapat kalian gunakan apabila melihat orang yang kesurupan. Salah satunya dengan apa ya? Dengan tadi seperti mendeteksi tadi, menyakiti beberapa bagian tubuh yang sensitif seperti di kaki, di jari jempol, atau di leher, di telinga, tapi jangan terlalu kuat karena bisa sangat berbahaya. Itu bisa melukai. Cukup disakiti sedikit saja. Cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua, diajak ngobrol. Kalau dia benar-benar kesurupan, itu yang berbicara itu sudah yang merasuki tadi, bisa bawah sadarnya, bisa yang merasuki tadi. Intinya diajak ngobrol, kenapa dia di situ. Intinya itu. Jika dia menjawab jawaban tertentu, misal ingin melindungi dia, nah lalu berikan pernyataan. Jika ingin melindungi, silahkan lindungi. Ambil sebanyak-banyaknya yang kamu mau sekarang juga. Dia intinya dia sudah selamat. Kamu bisa melindungi dari tempat lain selain di sini, di dirinya itu. Ajak ngobrol seperti itu. Misal jika dia ingin memasuki itu karena ingin melihat dia sedih, nah langsung kasih pernyataan lagi, suruh ngambil sebanyak-banyaknya kesedihan yang dia inginkan. Sekarang juga ambil semua kesedihan yang kamu inginkan. Jika sudah, ya sudah, suruh pergi karena dia sudah mendapatkan kesedihan itu. Intinya yang diajak ngobrol itu suruh mengambil apapun yang dia mau saat itu juga, sekarang juga. Jika sudah puas, ya sudah pergi, silahkan. Maka biasanya itu secara perlahan dia akan sadar kembali. Cara mudahnya seperti itu. Mungkin kalian bisa langsung mempraktekannya. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang kesurupan, fenomena kesurupan yang biasa terjadi. Karena di Indonesia itu masih meyakini hal-hal yang mistis, yang gaib. Makanya masih terjadi fenomena kesurupan di berbagai tempat. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai kesurupan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komentar atau secara personal bisa langsung DM kita ya, kirim pesan ke media sosial kita. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan like dan komen. Oke, terima kasih. Salam MT Story.